Hai guys, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah perkembangan misi yang ada di Cina. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Devriantina Tonis dan saya Rini Septiani Babu. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Robert Mirison. Robert Mirison ini adalah misionaris pertama yang diutus ke Cina oleh London Missionary Society pada tahun yang ke-1807. Ia lahir di Skotlandia dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang teologi dan juga bahasa. Robert ini menyadari bahwa pentingnya memahami bahasa dan juga budaya lokal untuk berhasil dalam misi, sehingga ia mempelajari bahasa Cina dengan sangat serius sebelum ia berangkat. Nah, setibanya Robert di Cina, Robert segera menyadari bahwa tantangan besar yang dia hadapi dalam menyebarkan ajaran agama Kristen. Nah, masyarakat di Cina pada saat itu mayoritasnya menganut ajaran agama Buddha, sehingga pengenalan terhadap kekristenan memerlukan pendekatan yang sensitif dan strategis. Nah, Mirison ini mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai Kristen. Salah satu pencapaian dari Robert ini adalah penerjemahan Alkitab dalam bahasa Cina. Nah, ia bekerja keras untuk menerjemahkan teks-teks suci yang menjadi langkah krusial dalam memberi akses kepada masyarakat lokal terhadap ajaran agama Kristen. Penerjemahan ini membantu memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang kekristenan dan membuka jalan bagi pertumbuhan gereja yang ada di Cina. Yang kedua ada kekristenan dan imperialisme. Pada abadnya yang ke-19, Cina membuka diri terhadap negara-negara barat termasuk Inggris. Misi kekristenan seringkali berkaitan dengan agenda imperialisme yang memicu ketegangan antara pemerintah Cina dan misionaris. Nah, usaha tersebut berkontribusi pada Perang Candu antara tahun 1839 sampai dengan tahun 1842. Dampak perjanjian Nanjing pada tahun 1842 yang membuka Cina terhadap pengaruh berat termasuk misi Kristen. Nah, setelah perjanjian ini, Inggris mendapatkan hak untuk mendirikan misi di Cina yang seringkali dipandang sebagai bagian dari agenda imperialisme. Nah, kebijakan misi diatur untuk meminimalkan konflik dengan pemerintah Cina dengan mengingat sensitivitas politik pada saat itu. Misionaris diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara budaya barat dan juga timur, tetapi seringkali mereka dihadapkan pada tantangan dalam mendukung ajaran Kristen yang ada di lingkungan yang sangat-sangat berbeda. Pendirian China Inland Mission oleh Hudson Taylor dan dampaknya terhadap misi Protestan di Cina. CIM memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan organisasi misi lainnya dengan fokus pada penginjilan di wilayah pedalaman yang belum terjangkau. Taylor mengedepankan prinsip bahwa setiap misionaris harus beradaptasi dengan budaya setempat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misi ini berusaha untuk menanggapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Cina, termasuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Meskipun menghadapi banyak rintangan, CIM berkontribusi pada pertumbuhan komunitas Kristen di Cina dan meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah misi Protestan. China Inland Mission atau CIM dalam penyebaran Injil di Cina. CIM yang dipimpin oleh Hudson Taylor memiliki misi untuk menjangkau wilayah pedalaman yang belum terlayani. Taylor menekankan pentingnya memahami konteks budaya lokal dan belajar bahasa setempat agar misi dapat berjalan lebih efektif.
Pada tahun 1885, Taylor merekrut sekelompok misionaris terkenal yang dikenal sebagai Cambridge the Seven yang membantu menarik perhatian lebih banyak orang untuk bergabung dengan CIM. Pendekatan CIM berfokus pada penginjilan yang lebih praktis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta berusaha menyesuaikan metode misi dengan kondisi sosial dan budaya di Cina. Hasnon Taylor dalam penyebaran Injil dengan cara yang lebih terfokus dan terorganisir. Ia mengembangkan strategi yang melibatkan pengiriman misionaris ke daerah-daerah yang sulit diakses dan kurang terlayani. Pada tahun 1873, Taylor melaporkan bahwa CIM telah mendirikan 43 pos misi dan meningkatkan jumlah misionaris yang bekerja di Cina. Dia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara gereja-gereja barat dan lokal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa misi harus sensitif terhadap konteks lokal dan tidak memaksakan budaya barat kepada masyarakat Cina. Peran Kristen dalam konteks revolusi di Cina terutama melalui tokoh seperti Richard Rickards yang lahir di Wales memiliki pengaruh besar dalam pendidikan Kristen dan mendukung perubahan sosial di Cina. Ia mencatat bahwa banyak orang Cina yang terlibat dalam reformasi sosial dan politik dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Namun, hubungan antara agama-agama Kristen, gerakan revolusi seringkali kompleks dengan beberapa pemimpin revolusi terpengaruh oleh ide-ide barat yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini menciptakan tantangan bagi misionaris dalam mempertahankan integritas ajaran Kristen di tengah perubahan yang cepat. Ya, beralih kepada Sun Yat-sen, seorang tokoh penting dalam sejarah modern Cina yang terlahir di daerah selatan. Sun Yat-sen mengadopsi ide-ide demokrasi dan reformasi yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Ia berupaya mendirikan Partai Nasional Cina atau Kuomintang untuk mempromosikan ide-ide baru dan melawan kekuasaan kekaisaran. Sun Yat-sen percaya bahwa perubahan struktural diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Meskipun ada tantangan besar, termasuk perlawanan dari pihak kekaisaran dan partai-partai lain, ia tetap berkomitmen untuk memperjuangkan visi masa depan Cina yang lebih baik. Berikut tantangan yang dihadapi. Meskipun memiliki visi yang jelas, Morrison menghadapi banyak tantangan. Ia seringkali berhadapan dengan penolakan dari masyarakat lokal dan tertekan dari pemerintah yang skeptis terhadap pengaruh asing. Masyarakat Cina pada saat itu tidak hanya melindungi tradisi mereka, tetapi juga merasa terancam oleh kehadiran misionaris barat. Morrison harus beradaptasi dan mencari cara untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Peran dalam misi dan pendidikan. Morrison tidak hanya fokus pada penyebaran agama, tetapi juga melibatkan diri dalam pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah alat yang ampuh untuk perubahan sosial. Sekolah-sekolah yang didirikan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, bahasa, dan literatur, serta nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran agama Kristen. Melalui pendidikan, Morrison berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekristenan, menunjukkan bahwa ajaran tersebut tidak bertentangan dengan budaya lokal, melainkan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Warisan dan pengaruh jangka panjang. Warisan Robert Morrison sangat signifikan dalam konteks perkembangan gereja Protestan di Cina.
Meskipun ia meninggal pada tahun 1834, fondasi yang ia bangun melalui pendidikan dan penerjemahan Alkitab terus memberikan dampak positif. Gereja Protestan yang mulai tumbuh di Cina dapat dianggap sebagai hasil dari upayanya yang gigih. Morrison juga membuka jalan bagi misionaris yang lain datang setelahnya, memberikan contoh tentang bagaimana pendekatan yang sensitif dan berorientasi pada pendidikan dapat membantu dalam penyebaran ajaran Kristen. Pengaruhnya tidak hanya terasa dalam konteks religius, tetapi juga dalam perubahan sosial yang lebih luas yang terjadi di Cina. Dengan demikian, Robert Morrison bukan hanya seorang misionaris, tetapi juga seorang pendidik dan penerjemah yang memainkan peran kunci dalam sejarah kekristenan terhadap pendidikan, memberikan dampak yang bertahan lama, membentuk fondasi yang perkembangan gereja Protestan di masa depan. Sekian video hasil presentasi kami. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Shalom.